Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami mewakili Majelis GKJ Trujuk mengucapkan selamat pagi dan salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sebelum ibadah kita memulai, kami akan membacakan warta gereja untuk minggu ini. Yang pertama, tukar mimbar HUT ke-90 tahun Sinode. Tukar mimbar akan dilaksanakan secara online pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2021 akan dilayani Bapak Pendeta Sugeng Budi Prasetyo dari GKJ Gandrung Mangun, Cilacap. Mohon perhatiannya. Yang kedua, rapat pleno majelis. Rapat pleno majelis akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Maret tahun 2021 waktu pukul 16 atau jam 4 sore, tempat GKJ Trujuk kelompok 1 di Jambon. Mohon perhatiannya. Yang ketiga, persembahan. Majelis GKJ Trujuk sudah menerima persembahan dari salah satu warga kelompok 2 di Ngaden berupa uang sebesar Rp500.000. Majelis mengucapkan terima kasih. Yang keempat, keluargaan. Mohon doanya bagi warga jemaat yang sedang sakit dan yang masih dalam masa pemulihan. Kelompok 1, Ibu Mariati, 2 Ibu Sri Pasmiatun, 3 Bapak Agus Purwoko. Kelompok 2, 1 Bapak Jiasurono, 2 Ibu Agustina, 3 Bapak Marsudi, 4 Ibu Kiem, dan 5 Ibu Tupon. Selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Untuk kelompok 2, 1 Alinka Ariana, 22 Februari, 2 Ibu Eni Krisnawati, 25 Februari, 3 Bapak Karyanto, 27 Februari, 4 Ibu Sri Rahayu, 27 Februari. Bagi warga jemaat yang datanya belum masuk atau belum ditulis atau ada kekeliruan dalam penulisan, dimohon untuk menghubungi majelis. Demikian warta gereja untuk minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki panggilan beribadah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pelangi merupakan goresan indah yang Tuhan lukiskan di awan. Banyak orang mengartikan warna merah sebagai gambaran sebuah energi yang kuat, hingga memberikan kesan hangat dan semangat. Kuning menggambarkan keceriaan. Hijau adalah warna alam dan membawa suasana yang santai. Biru yang memenangkan dan membangkitkan kepercayaan. Nila menggambarkan warna di mana ada sebuah idealisme dan mengantarkan kita pada introspeksi diri. Ungu memancarkan kebijaksanaan dan visioner. Pelangi yang indah mengingatkan kami setia Allah yang memberikan rancangan indah bagi umat. Pelangi sebagai busur yang tak putus mengingatkan kembali akan kasih setia Allah yang tak terputus. Kita memasuki ibadah Minggu Prapaskah ke-1 dengan penghayatan bahwa Tuhan Allah yang senantiasa setia ada bersama kita dalam setiap situasi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawal ibadah pada minggu ini dengan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 34. Akan kita pujikan bait 1 dan 2. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Musim yang panas, penghujan tuaya, surya rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji bersaksi akan setiamu yang tak berselah. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita memasuki ibadah Minggu Paskah pertama ini dengan pengakuan. Penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janjinya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita awali dengan janji Tuhan Allah kepada manusia selalu indah dan tepat pada waktunya. Ia adalah setia dan adil di sepanjang hidup umat manusia. Dia selalu menopang kita dimanapun serta kapanpun. Mazmur bab 25 ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 165, bait 1 dan 2. Janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Janji kami kepadamu ya Tuhan, sering kami ingkari. Betapa sering kami bersemangat untuk berjanji, namun pada kenyataannya ketika diperhadapkan pada tantangan, acap kali kami abai pada janji. Seringkali kami pun ingat pada janji kami, namun enggan untuk menjalankannya. Kami menyatakan janji kepadamu, namun sebenarnya kami menyangkalmu. Berjanji untuk melayanimu, namun mangkir dari pelayan. Berjanji selalu mendekat kepadamu dalam doa, tetapi malah justru tidak mendekat kepadamu dan asik dengan berbagai kegiatan yang kami miliki. Tuhan, ampunilah dosa kami. Oh Allahku, jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan cemar, sucikan dan jadikanku benar. Janji kami pada sesama yang dapat kami lihat dan kami temui secara fisik pun terkadang kami ingkari. Sering kami tak lagi jujur, bahkan mengingkari janji kami kepada sesama. Tuhan, ampunilah dosa kami.
Seringkali alam pun kami abaikan. Engkau menjanjikan keselamatan terhadap alam semesta, namun justru kami kerap menyakitinya dengan tindakan kami yang berlaku sembarangan. Membuang sampah sembarangan, tak lagi memberikan ruang terbuka hijau di sekitar rumah kami. Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhanku, hidupku terimalah, kasih yang murni, oh curahkanlah, taklukkanlah dendam dan nafsuku. Tinggal Kau tetap di hatiku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Kasih setia Allah sungguh nyata dalam hidup umat-Nya. Sekalipun dosa dan kejahatan yang telah dilakukan, namun jika mau memperbaiki diri, maka Tuhan Allah memberikan pengampunannya. Seperti sabdanya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bersama-sama kita menaikkan pujian kita. Kidung Jemaat 372 bait 1 dan 3. Inginkah kau ikut Tuhan? Inginkah kau ikut Tuhan, pikul salib. Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Apapun kesusahanmu, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Bersama-sama kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita tunduk di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang berkarya dalam kehidupan kami, di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup.
Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan yang hadir dan berfirman, Roh Kudus berkarya, sehingga kami diliputi oleh kuasa-Mu, menjadikan kami mampu mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkan. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambilkan dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku ku taruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian datanglah awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingatkan perjanjianku yang telah ada antara aku dan bumi dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingatkan perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Firmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu.
ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Dosaku di masa muda, jangan kau ingat ya Tuhan, tapi pandanglah ku dalam kasih-Mu, karena Kau sungguh baik. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ya Tuhan baik dan benar, Dia tunjukkan jalan bagi yang tersesat dan rendah hati, yang sesuai hukum-Nya. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Jalan-Mu Tuhan adalah kebenaran dan kasih bagi yang berpegang pada firman-Nya. Pada perjanjian-Nya, pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya Bacaan yang kedua diambil dari Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatannya ditaklukkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Markus
pasal yang pertama, ayat ke-9 sampai dengan yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia membaginya menjadi 3 perikop. Yang pertama diberi judul Yesus dibaptis Yohanes. Bagian yang kedua, pencobaan di padang gurun, dan bagian yang ketiga, Yesus tampil di Galilea. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita sudah memasuki rangkaian masa Paskah. Diawali dengan bersama-sama memasuki ibadah Rabu Abu, dan hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Saat ini marilah kita mengambil waktu untuk berefleksi, untuk bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana kita menjalani hidup kita sejauh ini. Apakah hidup kita yang sudah kita jalani sejauh ini berpadanan dengan kehendak Kristus? Mari kita berefleksi bersama-sama dan berharap refleksi kita yang kita lakukan bersama-sama ini senantiasa akan menghasilkan pertobatan di dalam kehidupan rohani kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan berbicara tentang janji penyertaan Allah di dalam hidup kita. Siapa yang belum pernah berjanji di dalam hidupnya? Sebagai orang tua, mungkin kita berjanji kepada anak-anak kita, seandainya mereka berprestasi baik, kita akan memberikan ini, kita akan memberikan itu. Atau yang paling sering dilakukan adalah ketika kita mengikat janji kita dengan kekasih hati kita. Mari kita ingat bersama-sama ketika kita menemukan jodoh kita.
Dari sekian orang yang ada, kita menemukan salah seorang yang menarik hati kita. Kemudian kita mendekati, kemudian kita menyatakan cinta kepada orang yang kita kasihi. Berjalannya waktu, akhirnya ucapan cinta itu diikat dalam janji pernikahan. Setelah menikah, kehidupan berjalan terus. Janji itu akan terbukti bukan ketika janji itu diucapkan. Janji itu akan menemui buktinya ketika proses itu berjalan. Dan memegang janji juga bukan persoalan yang mudah. Banyak cobaan, banyak tantangan yang akan menilai, yang akan menguji kadar janji kita itu. Dalam pernikahan pun demikian, ketika orang yang kita kasihi dalam kurun waktu berjalan mulai berubah, wajahnya yang dulu ayu, dulu ganteng, sekarang tidak lagi. Yang dulu mencukupkan kebutuhan, memberikan segala keinginan kita, mungkin sekarang tidak lagi. Dalam masa-masa itulah justru janji itu teruji. Apakah mampu bertahan sampai pada akhirnya, atau janji itu akhirnya kehilangan maknanya karena saling mengingkari janji. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita Markus tadi ada 3 hal yang ingin dinyatakan. Dibagi menjadi 3 buah perikop. Yang pertama perikop Yesus dibaptis. Yesus dibaptis merupakan peneguhan tentang siapa Kristus. Bahwa Kristus adalah anak Allah, anak yang berkenan di hadapan Allah. Meneguhkan tentang kealahan Kristus, menjelaskan siapa Yesus di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya di dunia. Bagian yang pertama, pembaptisan, peneguhan, penyataan diri. Kemudian setelah pembaptisan itu Yesus memasuki sebuah masa penggemblengan, memiliki masa di mana dia diuji. Diceritakan 40 hari lamanya dia berpuasa. Iblis mencobainya. Dalam perikop yang lain, dalam kitab Injil yang lain diceritakan bagaimana pencobaan ini berjalan. Dan pada akhirnya Yesus semakin meneguhkan dirinya sebagai anak Allah yang berkenan. Dan kemudian setelah memasuki peneguhan, kemudian menyatakan keteguhan hatinya melalui sebuah pencobaan yang luar biasa. Akhirnya Yesus memulai pelayanannya, bahwa waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat untuk menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah hadir. Sehingga seharusnya lah orang memasuki pertobatannya dan percaya kepada Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, serupa dengan itu, bagi kita baptis adalah masa di mana kita mengakui bahwa Yesuslah juru selamat kita. Baptis sebagai sebuah titik awal kedewasaan iman kita, bahwa kita mengakui Yesus berkuasa di dalam hati kita. Kita memasuki kehidupan menjadi pengikut-pengikut Kristus. Mengikuti Kristus bukan persoalan yang mudah. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa
Mengikut Yesus itu berarti meninggalkan semuanya, kemudian mengikut Dia dan memikul salib. Gambaran yang dipakai Yesus bukan tentang yang indah-indah mengikut Yesus itu, bukan tentang tamasya, bersuka cita, tapi tentang memikul salib. Ada seorang teolog yang mengatakan bahwa salib itu tidak ada gagangnya. Gagang diartikan sebagai sebuah alat bantu supaya sebuah alat itu lebih mudah kita gunakan. Semisal pisau. Bayangkan kalau pisau itu tidak ada gagangnya, maka ketika menggunakan pisau itu kita ada dalam kemungkinan besar terluka, karena kita juga memegang bagian yang tajam. Tapi kemudian karena ada gagang, maka pisau itu menjadi bisa dan mudah kita gunakan, dan kita tidak akan terkena tajamnya pisau itu. Itulah fungsinya gagang, mempermudah. Tetapi salib tidak memiliki gagang. Dan Yesus mengatakan memikul salib. Bukan mengangkat, menjinjing, tapi dipikul. Kenapa demikian? Bagian terkuat dari struktur tubuh kita adalah bahu kita. Ketika kita membawa beban berat, kita letakkan di sana. Karena disitulah struktur tubuh kita yang paling kuat. Dan ketika orang meletakkan sesuatu di bahu, menandakan dia sedang membawa beban yang berat. Dan itu gambaran yang dipakai Yesus. Mengikuti Yesus adalah memikul salib. Tidak mudah. Setiap orang Kristen memiliki salibnya sendiri-sendiri. Setiap orang Kristen memiliki tantangan dan cobaannya masing-masing, berbeda-beda satu dengan orang yang lain. Kalau kita mau melihat secara umum sekarang ini, kita bersama-sama menghadapi sebuah situasi yang berat, di mana kita diberhadapkan pada pandemi COVID-19 ini. Dalam situasi kondisi ini, kita diingatkan, apakah kita masih meyakini tentang janji penyertaan Allah, atau malah kita mulai mempertanyakan Allah, saya ini sudah ikut Engkau, katanya Engkau maha baik, tapi kenapa situasi ini bisa terjadi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang serba baik, serba menyenangkan, adalah mudah mengatakan aku mengasihi Kristus. Tapi dalam situasi kondisi berat, menyatakan iman kita juga membutuhkan sebuah perjuangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikuti Kristus bukan hal yang mudah. Mengikuti Kristus artinya kita menyatakan diri dengan kesungguhan hati, mau melayani Kristus, mau meneladani Kristus, pengorbanan Kristus, mengarahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Dan itu tidak mudah dalam situasi kondisi kehidupan kita masing-masing. Semuanya memiliki tantangannya. Tetapi bacaan ini, khotbah kita hari ini ingin mengajak kita untuk meyakini janji Tuhan. Dalam perikop perjanjian lama diceritakan tentang bagaimana Allah berjanji kepada Nuh. Allah meletakkan busurnya di langit. Pelangi terlihat di mata kita sebagai setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu dalam bahasa Alkitab tadi dinyatakan sebagai busur. Dan busur adalah alat, senjata. Senjata itu digunakan untuk berperang, untuk memerangi, untuk membunuh. Tetapi Allah
menggantungkan busur itu di langit, gencatan senjata. Busur itu ada di langit, sehingga ketika Allah melihat, ketika manusia melihat busur itu melengkung di langit, maka diingatkan akan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia lagi serupa di zaman Nuh itu. Dan janji Tuhan tidak pernah ingkar juga sampai sekarang ini. Janji Tuhan selalu ada. Janji Tuhan selalu terbukti. Janji Tuhan selalu iya dan amin. Oleh karena itu, marilah kita setia, kita merefleksikan kembali tentang baptisan kita, tentang peneguhan hati kita untuk mengikut Kristus. Kalau sekarang ini kita bersama-sama hidup dalam pencobaan, hidup dalam persoalan hidup, mari kita senantiasa meyakini bahwa janji Tuhan iya dan amin. Bahwa janji Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Teruslah meyakininya, teruslah meneladani Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menolong, memberkati kita. Amin. Bersama-sama kita memasuki saat teduh. Waktu untuk menaikkan doa-doa pribadi. Mari kita menaikkan doa syafaat kita melalui doa Bapa Kami. Kita nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara terkasih, marilah kita mengungkapkan iman kita bersama dengan umat Allah di sepanjang masa. Kita mengikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, setelah kita menerima sabda Allah yang menjadi makanan jiwa kita, tibalah kita mempersembahkan jiwa raga kita. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengaturkan persembahan. Janji Tuhan Allah selalu digenapi dalam hidup kita. Janji pemeliharaan Tuhan Allah selalu ada sepanjang hidup kita. Marilah kita mengungkapkan syukur atas berkat Tuhan dengan mengumpulkan persembahan, diiringi dengan menyanyikan PKJ 145 bait pertama sampai dengan ketiga, aku melangkah ke rumah Tuhan. Jemaat yang terkasih, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengaturkan persembahan ini ke hadirat Tuhan. Melalui doa kami hantarkan. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Engkaulah yang kami sembah sekarang sampai selama-lamanya.
Tuhan, izinkanlah hamba-Mu bersujud kembali. Hamba-Mu mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Tuhan telah berkenan berfirman, memberikan santapan jiwa kami sebagai kekuatan hidup kami di dalam kami mengarungi kehidupan di dunia ini. Selanjutnya Tuhan, hamba-Mu mengucapkan syukur. Ucapan syukur kami wujudkan dalam mengumpulkan persembahan. Persembahan yang kami kumpulkan dari jemaat-Mu di sini, Tuhan, persembahan yang tidak seberapa kalau dibandingkan kasih Tuhan yang luar biasa. Untuk itu Tuhan berkenan untuk menerimanya dan berkenan untuk mensucikannya. Sehingga persembahan ini dapat kami gunakan untuk melayani jemaat-Mu di sini dan dapat kami gunakan untuk bersaksi agar kerajaan semakin bertumbuh dan berkembang di lingkungan gereja-Mu di sini, sehingga jemaat-Mu semakin hari semakin bertambah besar. Untuk itu Tuhan, mohon Tuhan berkenan untuk mensucikan dan memberkati persembahan ini. Apabila dalam kami mengumpulkan persembahan, banyak dosa-dosa yang terselip, kami mengucapkan dan kami mohon ampun kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan dan sudi mengampuni kami, jemaat-Mu di sini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, Juru Selamat kami yang hidup dan kekal selama-lamanya, doa ini kami aturkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu pengutusan, yaitu Pelangi Sehabis Hujan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti
Kita bersama-sama menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Pulanglah dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan, bahwa janjinya selalu tergenapi, rancangannya selalu untuk manusia. Jalanilah hidup dengan tetap setia pada janji. Tetaplah setia kepada Tuhan Allah penyelamat. Janji setia pada pasangan, keluarga, dan janji setia menjaga kelestarian alam. Pulanglah dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.